Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah MPC TV dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan lebih banyak lagi nikmat-nikmat Allah. Semoga dengan kita rasa syukur ini Allah jaga, Allah rahmat iman kita di dalam diri kita dan keluarga kita. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang dibekali cinta dan kasih, Nabi yang dibekali cinta dan sayang, Nabi akhir zaman, Nabi yang menyebarkan risalah Islam dan mengajarkan akhlak mulia. Semoga dengan kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita dapat bertemu dan berkumpul dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah MPC TV dimanapun berada, kita sering mendengar pada masa ini tentang kepemimpinan, leadership. Ada sebuah penulis buku modern yang terkenal yang bernama Simon Sinek. Ia menulis buku berjudul Leader Eat Last, seorang pemimpin makan terakhir. Filosofi buku ini ingin mengajarkan bahwasanya setiap pemimpin ialah tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan dirinya terutama, yaitu mementingkan kepentingan orang lain. Simon Sinek juga menulis pemimpin-pemimpin yang berhasil di dunia menggunakan prinsip ini. Setelah kita baca sirah Nabi, yaitu 1400 tahun lalunya kurang lebih, Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan ini kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat dalam perjalanan kehabisan air sehingga aus semuanya. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Qatadah untuk mengambil midoah, yaitu tempat air minum. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan air minum satu persatu kepada seluruh sahabat yang pada waktu itu ikut yang kehausan. Kemudian setelah dibagikan semua airnya, tinggallah Rasulullah dan Abu Qatadah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Qatadah, isrobu, minumlah Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah menjawab, la asrobu hatta tashrobu, saya tidak akan minum sebelum engkau minum, wahai baginda Rasulullah SAW. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, lalu Rasulullah SAW menjawab dengan tersenyum, syakil qaumi akhiruhum syurban, kata Rasulullah SAW. Seorang pelayan suatu kaum adalah orang yang paling terakhir minum di antara mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita dan para sahabat contoh seorang pemimpin. Inilah pemimpin hakikatnya, pemimpin sejati, bukan pemimpin orang yang ingin dihormati, tapi orang yang siap melayani. Inilah makna kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin bukan orang yang ingin selalu dihormati, tapi siap melayani. Pemimpin bukanlah orang yang selalu ingin didahulukan, tetapi siap untuk siap untuk berkorban. Ramadan adalah waktu terbaik kita untuk melatih hal ini. Saat puasa kita belajar menahan diri. Saat kita lapar kita belajar untuk peduli. Saat kita lelah kita belajar untuk ikhlas. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bagaimana Islam memimpin. Karena setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban.
maupun kita memimpin diri kita sendiri, lingkungan, atau keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah, jika Rasulullah SAW saja memilih menjadi yang terakhir, apakah kita pantas ingin selalu didahulukan? Jika Rasulullah SAW melayani dengan penuh kasih, apakah kita pantas kita merasa lebih tinggi dari orang lain karena jabatan dan amanah yang dititipkan sementara? Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Karena itu, seringlah kita membaca sirahnya dan menelaah akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Dengan menelaah itu, kita bisa mengetahui ekspresi para sahabat, cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW di luar logika kita sampai saat ini. Bahkan ada yang sampai mengorbankan nyawanya demi baginda Rasulullah SAW. Marilah di bulan Ramadan ini kita selalu belajar untuk mengenal baginda Rasulullah SAW, belajar melatih diri kita agar lebih baik lagi. Jika Rasulullah SAW saja bisa menjadi memilih yang terakhir, pantaskah kita ingin selalu didahulukan? Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diri saya. Wal akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.